Hi guys, how are you? Banyak banget dari kemarin di Igoy, di TikTok juga pada mention aku, nge-DM aku, Kak speak up dong tentang Sahrul yang udah ketengkong dan dapat vonis 3 tahun 6 bulan. Sebenarnya antara males sama pengen berkomentar. Malesnya aku pikir udahlah gitu kan, udah basi gitu. Cuma pengen berkomentarnya ya aku harus gitu berkomentar. Jadi ini untuk siapapun ya, bukan hanya Sahrul aja, tapi untuk aku pribadi pun sama. Gini loh, di saat kita melakukan hal yang jahat ke orang lain, percaya atau tidak, cepat atau lambat karma itu akan datang dan terjadi. Nah, yang Sahrul lakukan itu emang udah jahat banget ya. Bukan hanya ke Mbak Sandi, bukan hanya ngehina bayi yang belum lahir, ngefitnah orang, ngegiring opini. Aku sebagai korban yang nggak henti-henti setiap hari itu selalu namaku disebut, dibahas. Terus papaku waktu masih sakit itu jadi bahan hinaan sama dia. Papaku udah meninggal pun tetap jadi bahan hinaan sama dia. Gimana dia ngancurin bisnisku, gimana dia coba berusaha untuk ngancurin aku dengan cara terlihat dan tak terlihat gitu loh. Gimana dia mencoba untuk ngancurin mentalku, semua bisnisku. Dia mau bikin aku metong, dia mau bikin aku gila. Dilakukan ya, dia minta sama bapaknya itu Pak Adul. Aku respect banget sama Pak Adul. Alhamdulillah Pak Adul sekarang udah tobat, udah nggak mau lagi jadi dukun, udah nggak mau lagi ngejahatin orang, karena udah nggak mau lagi ngikutin apa mau kata Sahrul juga, karena dia udah tua juga, katanya dia udah nggak mau, udah kemarin kan sakit-sakitan. Alhamdulillah kita bantu juga untuk biaya berobat, biaya operasi, kita cariin rumah untuk kontrakan Pak Adul, which is itu bapak kandungnya dia. Jadi setiap hal kejahatan yang dia lakukan ke orang lain itu aku berbicara ya, aku sebagai ininya dia ya, sebagai orang yang bersih terus sama dia, yang dulu pernah deket banget sama dia. Aku berbicara mengungkap fakta, itu benar-benar fakta yang aku punya buktinya. Aku punya semua bukti, aku punya banyak saksi gitu loh. Jadi aku bukan ngomong semata-mata hanya asal kayak ngoceh gitu loh, hanya asal ngoceh tanpa bukti, tanpa saksi gitu. Tapi aku punya semua itu. Aku punya bukti, aku punya saksi. Aku ada di saat itu, di saat dia ngejebak LL, aku ada di rumahnya, di apartemennya dia. Aku mendengar dia telepon-teleponan sama Polela itu untuk ngejebak LL. Udah gitu aku punya semua buktinya. Aku disuruh datang ke Jakarta dan udah pulang aja. Pokoknya dia gimana trik dia, teknik dia, cara dia untuk ngejebak LL. Terus waktu dia mau ngancurin bisnisku, klubku yang di Bali apa semuanya, ada Yuka juga sebagai saksi hidup di situ, ada Dede Satria juga di situ gitu loh, mendengarkan dia telepon bapaknya, gimana permintaannya dia. Terus waktu pas aku speak up masalah kayak Oke Tiket, penipuan Oke Tiket, kalau dia salah satu owner dari Oke Tiket itu, aku yang tahu, aku ada di situ, saksinya pun banyak gitu kan. Jadi maaf ya gigiku somplak karena vinirku lepas satu, aku harus ke Jakarta untuk benerin vinirku. Jadi segala sesuatu yang aku ucapkan itu aku punya bukti, aku punya saksi. Aku bukan ngoceh hanya asal ngoceh aja, tapi tanpa ada bukti konkret dan saksi yang valid gitu kan. Jadi ini pelajaran untuk dia juga. Tapi sih dia punya karakter yang nggak mungkin taubat. Aku yakin 1000% saat dia keluar dari penjara, dia akan memikirkan bagaimana cara trik untuk menghancurkan orang itu lagi dan musuh-musuhnya, orang-orang yang dianggap musuhnya dia gitu loh. Which is ya kayak aku udah sebenarnya bodoh amat, udah cuek aja, tapi dia terusan ngebahas aku dan anggap aku musuh berbuyutan dia. Ya aku sih nggak peduli, terserah lu gitu kan, dosa-dosa dia gitu kan ya. Cuma itu manusia seolah-olah dia paling paham agama, dia yang mengerti segala karma buruk dan lain-lain. Tanpa dia sadar, dia itu
setiap detik, setiap hal napasnya dia melakukan karma buruk untuk hidupnya sendiri. Ingat ya, untuk hidupnya sendiri. Jadi dia melakukan karma buruk ke orang lain, yang which is karmanya itu disimpan dan akan kembali untuk dirinya sendiri. Jadi ini pelajaran bukan hanya untuk aku, untuk kalian semua yang nonton video ini, tapi mungkin untuk dia. Tapi untuk dia sih susah sih, sulit banget. Mungkin cara dia untuk bertobat dan berhenti untuk menjadi orang jahat di saat dia udah meninggoy. Itu kali ya. Karena aku tahu banget karakternya dia seperti apa. Ya seperti itulah dia. Dan pelajaran buat semua orang yang bersiteru atau apapun, kalau bisa jangan pernah orang yang udah meninggal itu dibawa-bawa, jangan pernah anak kecil dibawa-bawa, jangan pernah bayi yang anak kecil yang belum lahir itu dibawa-bawa. Berseteru aja gitu loh. Kalau aku sama dia, aku berseteru tanpa sensor guys. Aku nggak suka pakai sensor nama. Aku posting mukanya dia, aku posting namanya dia, aku buat komedian lucu-lucuan namanya dia gitu. Aku nggak mau, nggak pernah takut dan nggak pernah mau pakai sensor gitu loh. Karena ya udah gitu loh. Emang itu ekspresi dari apa yang aku alami, apa yang ekspresi yang pengen aku luapkan gitu. Kalau dia kan enggak, dia selalu kayak pakai sensor. Tapi kalau aku dia enggak, karena mungkin dia tahu aku juga sama dia ngebahas dia nggak pakai sensor nama dia, muka dia. Jadi dia juga seperti itu. Nama aku, muka aku nggak pernah pakai sensor sama dia. Pelajarannya banyak banget dari kejadian Sahrul ini, dan mudah-mudahan aja ya, mudah-mudahan aku sih berharap setelah dia keluar, setelah 3 tahun 6 bulan ini dia bisa berubah, dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan universe, berdamai dengan masa lalu, dan bisa berbaikan dan bisa mengakui orang tuanya, ya bisa mengakui keluarganya dia. Intinya dia harus bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan berdamai dengan keadaan dan masa lalu yang pastinya. Sampai di situ aja. Makasih.